Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series latihan soal OSN 2025 SNMPTN Matematika Part 35. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan aljabar. Dan sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership Bimbingan Belajar Ar-Royhan, kami memiliki 3 program. Yang pertama, juara OSN tingkat sekolah, hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian. Dan juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Dan juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, buruan segera menghubungi admin ya. Dan juga bagi teman-teman yang mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SNMPTN, teman-teman dapat mencatat dan menyimpan nomor berikut. Nomor WhatsApp admin Bimbel Ar-Royhan dapat dihubungi untuk mendaftarkan diri Anda. Nah, dengan biaya hanya Rp550.000 setiap bulannya, teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan dengan fasilitas rekaman dan soal simulasi. Bagi teman-teman yang tertarik, buruan segera daftar dan booking ya. Nah, oke, kita coba soal pertama. Jadi kita ketahui di sini ya, jika min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, dan 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 8, maka nilai maksimum untuk X kurang Y kali X tambah Y. Oke, teman-teman bisa pause video ini dan coba mengerjakan. Usahain soal-soal di sini bisa dikerjain dalam waktu di bawah 3 menit ya, teman-teman. Oke, bila sudah, kita bahas. Nah, mungkin sebagian dari kita mengira cara ngerjainnya seperti ini. Mungkin ya. Jadi kalau min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 dan 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 8, kita kan bisa dapat di sini ya. Nilai X kurang Y jadinya apa? Min 3 kurang 2 gitu ya. Min 3 kurang 2 hasilnya min 5 gitu kan. Ini dikurang ini. Terus kalau X tambah Y nilai maksimumnya ya ini 5 tambah 8 13. Sorry, kalau X kurang Y nilai maksimumnya berarti 8 kurang min 3 gitu ya. Nah, 8 kurang min 3 jadinya 11 gitu. Intinya apapun itu, kalau seperti ini itu salah gitu ya teman-teman. Jadi kita coba cara yang benar. Nah, cara yang benarnya gimana? Wah, kehapus tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman lihat, kalau X kurang Y kali X tambah Y itu sama aja dengan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Nah, selanjutnya teman-teman lihat sendiri, kalau min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, maka kalau kita lihat intervalnya untuk X pangkat 2 dan Y pangkat 2, kita bisa tahu gitu kan, interval kuadratiknya seperti itu. Dan juga untuk Y pangkat 2 seperti itu. Nah, supaya nilai maksimum, kita bisa pilih X sebesar mungkin dan Y seminimum mungkin supaya ini maksimum gitu ya. Nah, X maksimum dicapai ketika dari interval min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, X kuadrat maksimum itu saat 5, yaitu 5 kuadrat sama dengan 25 gitu. Nah, untuk interval 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 8, nilai Y minimum bisa dicapai saat 2 gitu ya, 2 kuadrat 4. Sehingga kita punya kesimpulan kalau X kuadrat kurang Y kuadrat, nilai maksimumnya adalah apa? 25 dikurang 4. Hasilnya adalah 21. Jadi jawabannya adalah C. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika persiapan OSN Kota, teman-teman dapat mengunjungi link pembelian toko kami di sini bimbelarroyhan.id, atau teman-teman langsung dapat menanyakan dan menghubungi nomor admin di nomor berikut. Buku-buku ini sangat bermanfaat dan tentunya bagus untuk menunjang persiapan belajar teman-teman semuanya. Oke, kita coba soal selanjutnya. Banyaknya bilangan bulat n non-negatif yang memenuhi n pangkat 3 kurang 1 prima adalah... Oke, sebelumnya kita review dulu apa sih itu bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor hanya 2. Banyak faktornya hanya 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya suatu bilangan prima n, itu faktornya hanya apa? Ya, hanya 1 dan
dan N, nggak ada faktor lain, atau N bisa dinyatakan sebagai 1 kali N, semata-mata itu saja. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mencari suatu bilangan N non-negatif ya. Jadi kalau non-negatif itu di atas berarti apa? 1, 2, dan seterusnya gitu ya. 0 nggak masuk apalagi bilangan negatif. Oke. Oh iya, 0 masuk, sorry. Kalau non-negatif 0 masuk. Maaf. Nah, jadi 0, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. N pangkat 3 kurang 1 itu prima. N pangkat 3 kurang 1 ini sebenarnya bisa sama aja dengan N pangkat 3 kurang 1 pangkat 3. Yang kalau difaktorkan jadinya apa? Ya, teman-teman bisa buka bab pemfaktoran kurang N plus N plus 1. Seperti itu ya teman-teman. Atau teman-teman ingat identitas berikut. Seperti ini ya. Oke, tinggal disubstitusi aja. X sama dengan N dan Y sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Kita simpan. Kita pakai persamaan di atas yang ini ya. Nah, karena ini prima, otomatis apa? Kita punya dua kemungkinan. Yang ini 1 atau yang ini sama dengan 1 gitu ya. Oke, nah pertama-tama kasus pertama, karena ini kan 1 kali N atau N kali 1. Sorry, 1 kali N pangkat 3 kurang 1 atau N pangkat 3 kurang 1 kali 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya kasus pertama nih, kasus pertama case 1, misalnya yang sama dengan 1 itu N kurang 1. Berarti kita punya apa? N otomatis sama dengan 2 gitu ya. 1 plus 1. Ini ya, 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, jadi N sama dengan 2. Nah, kita coba masukin. Maka N pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, prima nih, terbukti. Jadi kita punya satu solusi, yang mana solusi pertama, N pertama itu sama dengan 2 ya. Nah, oke, kita simpan dulu apakah ada solusi yang lain. Kita coba. Kalau misalnya yang sama dengan 1, yang mana? Yang N kuadrat plus N plus 1. Oke, seperti ini ya. Kita samain dengan 1. Sehingga kita dapat N kuadrat plus N sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. N kuadrat plus N bisa dibentuk jadi N kali N plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau N kali N plus 1 sama dengan 0, berarti kemungkinan 0 bisa ini atau bisa ini. Nah, kalau misalnya N yang sama dengan 0, kita bisa masukin, maka N pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0 pangkat 3 kurang 1 sama dengan min 1. Nah, min 1 itu bukan bilangan prima. Kalau misalnya N sama dengan N plus 1 sama dengan 0, kita punya apa? N-nya min 1. Nah, maka N pangkat 3 kurang 1 sama dengan min 1 pangkat 3 kurang 1. Hasilnya min 2 gitu. Nah, min 2 juga bilangan prima. Walaupun 2 itu bilangan prima, tapi dalam hal ini bilangan prima didefinisikan sebagai bilangan positif. Sehingga satu-satunya solusi yang kita punya adalah 2. Apakah jawabannya 2? Enggak ya. Nah, jawabannya adalah banyaknya. Nah, banyaknya kita hanya punya satu solusi. Jadi jawabannya adalah A. Bagaimana teman-teman sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang mencari atau sedang mempersiapkan diri di kompetisi Sains Madrasah, teman-teman dapat membeli e-book kami, ada modul keislaman dan juga pembahasan-pembahasan KSM terintegrasi dari 2018 sampai di tahun 2023. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Oke, kita coba soal yang ini. Jika K tidak sama dengan 1 adalah akar dari persamaan ini, maka nilai ini gitu ya. Oke, pertama-tama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bentuk identitas tadi, kalau X pangkat 3 kurang 1 itu bisa diubah jadi apa? Ya, jadi X kurang 1 kali X kuadrat plus X plus 1 seperti itu. Nah, karena ini sama dengan 0 ya, maka kita bisa punya solusi. Jadi solusi pertama kalau X kurang 1 sama dengan 0 atau X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0 seperti itu. Nah, kita lihat case 1 dulu. Kalau X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Oke. Nah, sementara K ini adalah akar. Jadi K itu diantara 3 solusi ini karena derajat tertingginya adalah 3 karena pangkatnya 3 ya. Nah, maka solusinya pasti ada 3 dan K diantara ketiga solusi itu. Nah, X sama dengan 1 atau salah satu solusinya sama dengan 1. Karena K tidak sama dengan 1, maka K tidak mungkin di sini. Oke, atau bukan K gitu ya. Oke, berarti K ada di case kedua, yaitu X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Maka kalau saya substitusi teman-teman X diganti dengan K, itu pasti tetap sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah. Oke,
Selanjutnya kita simpan ini ya. Nah, kita tahu juga X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya saya substitusi ganti K karena K adalah akar, maka K pangkat 3 kurang 1 juga sama dengan 0. Sehingga kita peroleh K pangkat 3 pastinya sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita lihat di sini teman-teman. Jadi, kita bedah satu persatu. Di sini kita tahu K pangkat 2025, ada elemen K pangkat 2025 ya. Itu sama dengan apa? Ya, K pangkat 3 pangkat 675, karena 3 kali 675 itu 2025. K pangkat 3 sama dengan 1. 1 pangkat 675 sama dengan 1. Oke, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi K pangkat 10. K pangkat 10 sama dengan K pangkat 3 kali 3 plus 1, gitu ya. K pangkat 3 kali K pangkat 1. Oke. K pangkat 3 itu sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 3 kali K sama dengan K gitu. Jadi K pangkat 10 sama dengan K. Kemudian K pangkat 5 itu sama dengan apa? Ya, sama dengan K pangkat 3 tambah 2 gitu ya. K pangkat 3 kali K pangkat 2 sama dengan K pangkat 3 1 kali K pangkat 2 sama dengan K pangkat 2. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi apa? 1 tambah K tambah K pangkat 2. Atau sama aja dengan ini ya, K pangkat 2 plus K plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman silakan kerjakan soal berikut dan jawab di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang mencari paket pembinaan OSN SMP Matematika 2025 berupa video rekaman materi dan latihan soal, teman-teman dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp yang tadi untuk membelinya. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe ya, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.